bisa buktikan. Kalau kamu terus mengatakan saya dapat saya dari Tuhan, percaya dan minta sama Tuhan bekerja untuk menambahkan kekuatan. Percaya, minta doa ya, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong tambahkan kekuatan saya. Sama buat janji juga. Saya mau janji sama diri saya dulu ya. Saya janji tentang masuk ke pas susu, saya harus tamat 4 tahun. Saya harus tamat 4 tahun. Saya harus tamat 4 tahun 3 bulan saya tamat. Saya pindah Jakarta, saya harus ambil S2. Saya harus ambil S2. Bagaimana caranya? Saya harus ambil S2. Puji Tuhan, saya dapat pinjaman. Jadi begitu kalian punya tekad, kalian mau minta diri Kristus. Maaf, saya ini bukan mau kampanye, tapi saya punya tekad hari ini. Ada yang tidak saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Mudah-mudahan Tuhan berkati apa yang tekad saya hari ini. Ya, jadi hampir punya surah-surah. Kita jangan membahas surah-surah. Kita harus memuat motivasi. Harus apa? Kira-kira menjawab kan? Berdoa ya, minta kekuatan mana Tuhan dan buat jadi Yesus. Ada lagi yang bertanya kan? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak. Saya mau bertanya, setiap manusia pasti akan pernah jatuh, merasa sangat sedih pastikan. Tadi dari pemaparan Bapak mengalami perasaan sangat sedih. Bagaimana cara Bapak untuk bisa bangkit lagi dari kesedihan itu? Terima kasih. Terima kasih. Ketika jatuh, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ketika jatuh, berdiri, hanya berdiri gini. Kita butuh bantuan tempat. Kita butuh tangan orang. Betul? Betul kan? Gak ada orang jatuh tanpa bantuan orang lain. Minimal dia punya tempat orang bantunya. Karena itu perlu orang-orang dekat kita. Kalau ham terjadi naik sepeda, bisa tapi berdiri. Tapi mungkin lama. Tapi ketika ada tangan itu bangkit, tadi akan lebih cepat dan akan lebih kokoh. Minta bantuan orang terdekat. Tapi berdoa. Tangan Tuhan ajaib. Kita nggak tahu siapa yang bisa nolong kita. Nggak tahu siapa yang bisa nolong kita. Saya di Jakarta, waktu istri saya itu yang terancam, perlu darah waktu itu 4 kantong dalam itu. Saya nggak tahu. Karena begitu banyak orang yang mengirim darah. Dan salah satunya malah polisi, kompol, malah sekarang ketemu sini dulu kolonel. Saya nggak tahu dari mana datangnya tangan Tuhan. 4 kantong semalam, 4 kantong semalam, 4 kantong semalam. Bayangkan di Jakarta. Tapi Tuhan luar biasa dan baik. Ya, kita butuh bantuan orang dan kita selalu berdoa. Percayalah. Jangan saya bilang tadi, ya. Ini apa? Apa ini? Firman Tuhan. Apa firman itu? Kebenaran. Ya, gak ada yang bohong. Ya. Mulai dari kejadian hingga wahyu, gak ada yang bohong. Gitu ya. Dibaca ya nak ya. Ini jadikan pegangan kalian. Jangan jauh dari kita. Kita jauh. Ya, ketika jatuh, kita butuh bantuan orang. Kita butuh pegangan, itu pasti. Gak ada yang bisa batas beri sendiri. Perlu kita bantuan orang. Mungkin jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah. Ya, rumah juga menukun. Cuma awak kecil. GSM, GSM. Butuh nasihat GSM. Hah? Ya, shalom kira. Shalom. Ini memang pertanyaan dari pribadi dan bisa dibilang pergumulan pribadi saya. Jadi memang ketika kita bicara tentang iman secara umum pasti bertentangan dengan logika. Gini nah,
ketika kita bicara iman, pasti kita bisa angkat batu itu. Tapi secara logika manusiawi itu nggak bisa aku angkat. Nah, pertama aku tanya, kayak mana meyakinkan diri tentang iman itu bisa mengangkat batu itu. Kemudian berikutnya mau tanya, Kela tadi kan ceritanya bisa mengenal Tuhan, berjanji untuk pelayan seumur hidup. Itu datang karena ada Kela sudah pernah jatuh. Nah, itu juga permasalahan pribadi aku. Apakah harus jatuh dulu baru bisa dekat dengan Tuhan? Gitu ya. Jadi itu sebenarnya berkemulut di hati. Kalau dibilang jatuh belum ada masalah yang benar-benar kena sehingga harus bersujud sama Tuhan. Apakah harus jatuh dulu atau memang bagaimana? Itu yang bisa jadi. Terima kasih. Bersyukur bagi ham saya dong, London aja dong, London, Amerika dong. Oh enggak, ini dia ham. Bagus. Saya itu ham yang pernah dong AI prosesor di bagasi. Oh enggak, ini dia ham. Nah, itu namanya logika. Ada bukti-bukti yang iman itu harus dengan dalam hati, mengimani, bukan berarti tidak logika, insya Allah. Tapi ketika kita membenturkan, menurut Allah, ketika kita membenturkan iman dengan logika, itu nggak bisa. Tapi kalau logika itu kita imani. Adanya kegiatan yang dilakukan sama pemuda GKP Tanah Kanaan yang menyambut kebersamaan dari mahasiswa-mahasiswa yang baru, terutama yang dari Simalungun. Ya, terima kasih Pak. Puji Tuhan buat kasih Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak kami pemuda di GKP Tanah Kanaan yang menyambut dan begitu peduli kepada anak-anak kita yang datang ke Unja untuk melanjutkan sekolah kuliah. Nah, jadi harapan kita biarlah mereka di dalam bimbingan dari pemuda di Jambi bersama orang tua ya dapat mencapai cita-citanya di Jambi ini dengan keberhasilan mereka. Bahwasanya pemuda itu adalah aset bangsa, aset gereja kita juga. Karena itu sebagai gereja kita harus sungguh-sungguh peduli kepada mereka. Terima kasih. Sebagai motivator pada malam hari ini, Pak, selaku perutusan Sinode Bolon dan juga anggota majelis gereja terhadap generasi muda, khususnya pemuda GKPS di perantauan. Pemuda-pemuda ini kan mereka lagi menempuh pendidikan ya, di mana pendidikan itu menempa cara berpikir. Tapi mereka kan juga harus ada penempahan bagaimana personality, bagaimana attitude mereka, agar mereka boleh menjadi orang-orang yang unggul, tidak hanya pintar saja dalam akademis, tapi juga cakap dalam bergaul dan dalam mengendalikan diri. Nah, motivasi-motivasi ini diperlukan bagi mereka, karena mereka selama ini kan, ya maaf, di pedalaman tidak pernah mendengar hal-hal yang berbau luar biasa, bagaimana mimpi-mimpi yang bisa mereka capai, mereka belum sampai pada hal-hal itu. Nah, itu perlu dibukakan pada mereka, wawasannya, pengetahuannya, dan keinginan mereka untuk mencapai hal-hal yang baru. Karena saya percaya bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang unggul ketika mereka punya motivasi yang baik, dan ketika mereka punya pengetahuan yang baik, dan juga personality yang baik. Dan kami berterima kasih kepada Ketua Pemuda dan Ketua juga Pemuda Resort di GKPS Tanah Kanaan ini, bahwa acara ini sangat baik, terutama bagi mereka yang baru-baru datang ke Jambi, karena mereka masih istilahnya masih meraba-raba bahwa bagaimana sebenarnya persaingan di perantauan, dan mereka perlu orang-orang yang bisa mendorong mereka lebih berani lagi, lebih baik lagi, supaya mereka bisa mampu menjadi orang-orang yang cakap secara akademis dan juga cakap secara kepribadian. Mungkin itu yang kami harapkan. Jadi kami berharap ini bisa program berlanjut dan kita cari pembicara lain atau motivator lainnya. Ya, terima kasih.